Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Mulai dari nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, dan masih banyak lagi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara seiman dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kabar gembira dan ada kabar menduka. Ya, kabar gembiranya adalah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Bulan penuh keberkahan, bulan datangnya kebaikan, bulan di mana dilipat gandakannya pahala dan amal-amal ibadah soleh. Akan tetapi, Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, kita mendapati kabar menduka. Kita mengalami ujian yang begitu berat dan mendalam. Jangankan di Indonesia, di negeri kita ini, bahkan di seluruh dunia sedang mengalami tantangan dan ujian yang begitu mendalam dan berat ini. Menghadapi COVID-19 ini atau coronavirus, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita dapat mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Saudara seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat merupakan satu amalan ibadah yang paling teramat berharga bagi pemberat timbangan manusia di hari akhir. Kedudukannya dijadikan sebagai amalan yang paling pertama dihisap di hari kelak nanti. Maka di bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama memperbanyak amalan-amalan ibadah kita, karena pahala-pahala kita akan dilipat gandakan. Marilah kita memperbaiki niat kita dalam melakukan sholat. Berbicara tentang sholat, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sikap orang munafik terhadap sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 142 yang berbunyi, Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila sholawati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalil. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan mereka tidak menyebut nama Allah sedikit pun kecuali sedikit sekali. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu sesungguhnya hendak menipu Allah. Tidak diragukan lagi dan sudah jelas bahwa Allah tidak dapat tertipu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu apa yang ada dalam hati kita semua. Akan tetapi karena orang-orang munafik ini dengan kebodohan mereka serta minimnya pengetahuan dan wawasan mereka, mereka menganggap bahwa perkara yang mereka lakukan adalah perkara seperti apa yang terlihat oleh manusia. Pemberlakuan hukum-hukum syariat atas diri mereka secara lahiriah. Dan di akhirat pun akan seperti itu juga. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka, orang-orang munafik. Artinya apa? Allah akan menyeret mereka perlahan-lahan ke dalam kesesatan dan keangkamurkaan. Allah akan membutakan mereka dari perkara yang hak. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang ingin terkenal, maka Allah akan membuatnya terkenal seperti apa yang diharapkannya. Dan barang siapa yang ria, maka Allah akan membuatnya terkenal seperti apa yang dipamerkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, wa iza qamu ila sholawati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan penuh rasa kemalasan. Demikianlah gambaran orang-orang munafik dalam amalan ibadah yang paling mulia dan utama ini, yakni sholat. Jika mereka berdiri untuk sholat, mereka penuh rasa kemalasan karena tiada niat dan iman dalam hati mereka, tiada niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendirikan sholat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan batin mereka. Yura'unan nasa, mereka bermaksud ria. Disinilah letak orang-orang munafik ini hendak menipu Allah. Mereka sholat bukan karena niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena mereka hanya bermaksud ria. Ria dalam konteks ayat ini bermaksud sebagai melakukan suatu amal ibadah tidak untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang-orang munafik ini hanya mencari popularitas di masyarakat. Mereka melakukan sholat hanya karena ingin dipuji, hanya ingin dihormati, dan hanya ingin dimuliakan oleh manusia lainnya. Selanjutnya, wala yazkurunallaha illa qalil, dan mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali, yakni dalam sholat mereka tidak khusyuk, bahkan mereka tidak tahu apa yang diucapkannya. Dalam sholat mereka bahkan mereka lalai, dan mereka bermain-main sehingga mereka berpaling dari kebaikan yang seharusnya mereka kehendaki. Sebagai kesimpulan, dalam tafsir Quran Surah An-Nisa ayat 142 ini menjelaskan bahwa bagaimana gambaran ciri-ciri orang munafik, dalam hal ini munafik terhadap sholat, yang dimana orang munafik ini melakukan sholat bukan karena niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena mereka hanya ingin dipuji, dihormati, dimuliakan oleh manusia lainnya. Mereka hendak menipu Allah, tetapi tidak demikian. Allah akan membalas tipuan mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik ini, dan semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu yahdi ilal khairi wal amana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.